Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrah Ramadan dengan NIM 2410111010. Saya berasal dari kelas IK 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang algoritma SJFP atau Shortage Job Freeze Primitive, yang merupakan salah satu jenis algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Algoritma ini berperan penting dalam menentukan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU berdasarkan waktu eksekusi terpendek. Dengan kata lain, algoritma ini berusaha minimalkan waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi sistem. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian algoritma SJFP, cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh perhitungannya agar lebih mudah dipahami. Saya harap melalui penjelasan ini, teman-teman dapat memahami bagaimana algoritma ini bekerja dan apa perbedaan dengan algoritma penjadwalan lainnya seperti VCFC atau SJFP non-primitif. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang pengertian algoritma SJFP, yaitu algoritma SJFP atau Shortage Job Freeze Primitive, atau juga dikenal dengan nama Shortage Remaining Time Freeze atau SRTF, adalah algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi yang memilih proses dengan waktu eksekusi atau burst time tersisa paling kecil untuk dijalankan terlebih dahulu. Adapun ciri utama dari versi primitif adalah bahwa proses yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara jika ada proses baru datang dengan waktu eksekusi yang lebih pendek daripada sisa waktu proses yang sedang berjalan. Adapun cara kerja dan karakteristiknya, yaitu yang pertama, CPU selalu memilih proses dengan sisa burst time paling kecil. Yang kedua, jika proses baru datang dengan burst time lebih kecil, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Yang ketiga adalah cocok untuk sistem multitasking dan real time. Yang keempat ada non-deterministik karena bergantung pada kedatangan proses. Adapun langkah umumnya yaitu yang pertama, saat proses masuk ke antrian, periksa burst time-nya. Adapun yang kedua bandingkan dengan proses yang sedang berjalan. Yang ketiga, jalankan proses dengan waktu tersisa paling kecil. Dan yang keempat, ulangi hingga semua proses selesai. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan keuntungan. Yang pertama ada waktu tunggu atau waiting time dan waktu penyelesaiannya turnaround time relatif lebih kecil dibanding algoritma lain. Yang kedua, efisien untuk proses-proses pendek. Yang ketiga, memberikan respon cepat terhadap proses kecil. Yang keempat yaitu optimal secara teori. Adapun kekurangan, yaitu yang pertama, sulit mengetahui burst time secara pasti. Yang kedua, proses panjang bisa mengalami starvation atau kelaparan. Yang ketiga, terlalu sering terjadi pergantian konteks. Yang keempat ada implementasinya lebih kompleks. Dan yang kelima adalah tidak cocok untuk sistem interaktif. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Dari tabel terdapat 5 proses dengan data sebagai berikut, yaitu proses 1 memiliki arrival time 0 dan burst time 10. Adapun proses 2 memiliki arrival time 3 dan burst time 8. Adapun proses yang ketiga memiliki arrival time 6 dan burst time 6. Proses keempat memiliki arrival time 9 dan burst time 4. Dan proses 5 memiliki arrival time 12 dan burst time 2. Selanjutnya langkah-langkah pengerjaan, yaitu pada waktu 0 sampai 3 hanya proses 1 yang sudah datang. Jadi CPU menjalankan proses 1 terlebih dahulu. Kemudian di waktu ketiga, proses 2 datang dengan burst time 8, sedangkan proses 1 memiliki
Sisa 7, karena 8 lebih besar dari 7, proses 1 tetap dilanjutkan. Selanjutnya di waktu 6, proses 3 datang dengan burst time 6, tetapi proses 1 masih punya sisa waktu 4. Karena 6 lebih besar dari 4, maka CPU tetap menjalankan proses 1. Di waktu 9, proses 4 datang dengan burst time 4 dan sisa waktu proses 1 tinggal 1. Maka proses 1 diselesaikan terlebih dahulu sampai waktu 10. Setelah itu pada waktu 10 sampai 12, proses yang tersedia adalah proses 2, 3, dan 4. Di antara ketiganya, proses 4 memiliki waktu eksekusi paling kecil, yaitu 4 satuan waktu. Namun di waktu 12 datang proses 5 dengan burst time 2. Karena 2 lebih kecil dari sisa waktu proses 4, maka setelah proses selesai, CPU langsung menjalankan proses 5. Proses 5 berjalan dari waktu 12 sampai 14, dan setelah selesai, CPU melanjutkan ke proses 3 yang memiliki burst time 6, lalu terakhir ke proses 2 dengan burst time 8. Hasil perhitungan dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu proses 1 selesai pada waktu 30, proses 2 selesai pada waktu 29, proses 3 selesai pada waktu 23, proses 4 selesai pada waktu 24, dan proses 5 selesai pada waktu 16. Setelah dihitung, didapat turnover time rata-rata adalah 18 dan waiting time rata-rata adalah 12. Penjelasan hasilnya itu, dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa algoritma SJFP selalu memberikan prioritas kepada proses yang memiliki waktu eksekusi paling singkat. Proses-proses kecil seperti P5 bisa selesai dengan cepat tanpa menunggu lama, sedangkan proses besar seperti P1 harus menunggu lebih lama karena sering digantikan oleh proses yang lebih pendek. Hal ini membuat waktu tunggu rata-rata menjadi lebih efisien, tetapi juga bisa menyebabkan starvation pada proses yang memiliki waktu eksekusi panjang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma shortage job primitif mampu meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan memberikan hasil penjadwalan yang cukup efisien. Namun, kekurangannya adalah algoritma ini bisa menyebabkan beberapa proses menunggu terlalu lama jika terus-menerus ada proses yang lebih singkat datang. Demikianlah penjelasan saya mengenai algoritma SJFP beserta contoh soalnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.